Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Tiny Part 5. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Tiny. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Tiny yang terkejut karena sekarang tubuhnya akan terjatuh akibat kelelahan setelah bertarung. Terlihat Tiny ini hampir terjatuh hingga tubuhnya tidak bisa bergerak sesuai dengan kemauannya. Tiny di sana berkata bahwa sekarang dirinya pasti berlebihan karena tadi telah bertarung dengan kekuatan yang dimilikinya. Terlihat Tiny ingat ketika dirinya menggunakan banyak mana agar ia bisa mengalahkan kran yang pernah ia tumbangkan. Namun ternyata di sana Tiny ini tidak terjatuh karena sekarang dirinya bisa menggunakan kekuatannya kembali walaupun tidak stabil. Tiny berkata bahwa di dalam tubuh lamanya ia memiliki pemulihan fisik yang cepat, tapi sayang pemulihan mananya sangatlah lambat. Namun sekarang terlihat Tiny senang karena sekarang ia telah mengatasi kekurangan yang ia miliki di masa lalu. Dengan rasa senangnya itu di sana Tiny berkata bahwa sekarang dirinya bisa melakukan latihan yang lebih berat dari kehidupan sebelumnya. Tiny sangatlah senang. Ia mengatakan bahwa dirinya pasti bisa menjadi lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Cerita pun sekarang berpindah ke tempat milik Baron yang banyak pelayan di dalamnya. Di sana terlihat ada Tiny dan Baron yang sedang makan malam karena tadi Tiny ini ternyata diundang oleh Baron. Terlihat Tiny terkejut karena sekarang ia dihidangkan sepotong daging yang terlihat sangat nikmat dan maknyus. Baron di sana tersenyum. Ia berkata bahwa daging itu adalah daging sapi yang masih muda dan Baron juga di sana menyuruh Tiny untuk menikmati semua makanannya. Tiny pun langsung memasang senyum terpaksa. Ia berkata bahwa sekarang sepertinya Baron terlalu memberikan dirinya banyak makanan. Baron yang mendengar hal itu langsung tertawa kecil. Ia berkata bahwa dirinya ini mengira jika Tiny bisa mengalahkan seorang Knight karena makan dengan sangat banyak. Tiny di sana berkata bahwa dirinya beruntung bisa mengalahkan seorang Knight karena Knight itu lengah ketika bertarung dengan dirinya. Baron mengatakan bahwa Tiny ini terlalu merendah, tapi di sana Baron juga menyayangkan karena di tempatnya sekarang tidak ada orang hebat yang bisa mengajari agar Tiny menjadi lebih kuat. Tiba-tiba di sana Baron pun terkejut karena Tiny mengatakan bahwa orang kuat biasanya tumbuh tanpa seorang guru. Sambil memakan makanannya di sana Tiny berkata bahwa para petualang kuat asalnya memang tidak punya guru, tapi nanti mereka pasti akan mendapatkan guru yang membuatnya menjadi lebih bersinar. Baron langsung tersenyum. Ia berkata bahwa Tiny ini pasti belajar sejarah hingga bisa mengetahui hal tersebut. Tiny pun di sana berpikir bahwa dirinya mempelajari banyak hal ketika ia masih di kehidupan sebelumnya. Baron sendiri di sana tiba-tiba mengatakan bahwa jarang sekali ada orang yang memiliki rambut hitam dan mata hitam di kerajaan tersebut. Namun sambil tersenyum ia berkata bahwa ada suatu wilayah yang memang mungkin memiliki ciri-ciri seperti Tiny. Tiny yang mendengar hal tersebut langsung bingung karena ia tidak tahu tentang wilayah yang dimaksud oleh Baron. Bahkan di sana Baron berkata jika Tiny ini memiliki nilai yang besar walaupun masih kecil. Tiny yang mendengar hal itu langsung memasang wajah kesal karena ia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Baron. Sambil menghisap udutnya di sana Baron berkata bahwa ia sudah menghubungi seseorang yang akan bertemu dengan Tiny. Tiny terus memasang wajah tajam. Ia berpikir bahwa Baron ini sudah seperti pecandu narkoba, jadi terkadang pikirannya aneh. Tapi meskipun begitu Baron masihlah sehat walafiat karena ia memiliki lingkaran mana iblis yang dimilikinya. Tapi meskipun begitu lingkaran mana iblis itu akan diambil sehingga Baron akan sangat kesulitan. Baron sendiri sekarang tersenyum mengerikan dan di sana ia berkata bahwa Tiny nanti harus menemui orang yang akan ia kenalkan karena bisa memberikan posisi yang bagus bagi Tiny. Tiny pun langsung tersenyum dan di sana ia berkata bahwa dirinya berterima kasih karena Baron telah memberikan kesempatan bagi dirinya. Tapi ternyata beberapa saat setelah itu Tiny pun langsung menatap tajam ke arah depan. Terlihat di sana Tiny sedang berlatih dan ia sedang fokus agar bisa terus bertambah kuat di umurnya yang masih kecil. Tiny berlatih di tempat latihan terbuka dan sambil berlatih di sana ia berpikir bahwa sekarang dirinya khawatir dengan orang yang dibicarakan oleh Baron dan organisasinya.
Tiny di sana berpikir bahwa Baron dan Kran memiliki kekuatan yang setara, jadi mungkin ia akan sulit jika harus melawan mereka berdua sekaligus. Terlihat Tiny ini terus berlatih. Ia berpikir bahwa dirinya sudah cukup kuat, tapi tetap saja ia harus menjadi lebih kuat lagi agar bisa mengalahkan Baron dan juga Kran. Dengan keadaan yang cukup kelelahan di sana, ia berpikir bahwa ia pasti bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu 6 hari saja. Cerita pun berganti 3 hari kemudian. Terlihat di sana Tiny berkata bahwa sekarang tubuhnya masihlah kecil, tapi ia sudah menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Sambil terus berlatih, ia berkata bahwa fleksibilitas tubuhnya sekarang meningkat, jadi ia bisa bergerak dengan sangat cepat. Tiny memperhatikan kekuatannya. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya sudah menjadi lebih hebat dari dirinya di masa lampau. Tapi tetap saja alam bawah sadar Tiny sekarang berpikir jika dirinya ingin menjadi seperti dahulu yang hanya mengandalkan bentuk besar dan kuat. Di sana Tiny ingat bahwa dulu dirinya membentuk tubuh terlalu besar hingga menyebabkan keselarasan dalam tubuh fisiknya mengalami kerusakan. Tiny kecil yang mengingat semua itu terus memperhatikan tangan yang sekarang akan ia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Di sana ia pun tersenyum kembali. Ia berkata bahwa dirinya tidak perlu menjadi besar seperti dahulu karena menjadi besar belum berarti kuat. Tapi tiba-tiba di sana Tiny pun terkejut ketika mendengar seseorang yang datang. Terlihat itu adalah para penjaga yang kaget karena mereka melihat Tiny yang pernah menghancurkan tangan dan kaki milik Grant. Di sana mereka pun langsung pergi karena mereka takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tiny sang jangan panggil aku anak kecil paman. Tiny yang melihat hal itu langsung tersenyum. Ia berkata bahwa dirinya bersyukur karena sekarang banyak orang yang menghindari dirinya. Tiny berpikir bahwa ia hanya berlatih dan makan setiap hari. Jadi sekarang banyak orang yang sudah tidak penasaran dengan dirinya. Di sana Tiny pun bersiap untuk melanjutkan rencananya. Tapi tiba-tiba di sana Kran yang merupakan seorang Grandmaster Warrior datang ke arah Tiny. Tiny yang melihatnya di sana langsung bingung. Ia bertanya tentang ada masalah apa sekarang. Kran pun di sana langsung menyuruh Tiny untuk mengikutinya. Ia berkata bahwa sekarang Baron menyuruh Tiny untuk bersiap-siap. Tiny sendiri di sana malah tersenyum senang ketika melihat pedang milik si Grandmaster yang tadi datang. Kran sang Grandmaster itu ternyata membawa Tiny ke ruangan senjata. Dan ketika di dalam ruangannya, Kran berkata agar Tiny bersenang-senang dan memilih senjatanya. Tiny di sana malah celengak-celinguk ketika akan memilih senjata yang digunakannya. Terlihat di sana juga ada armor mahal, tapi sayang Tiny tahu bahwa ia pasti tidak cocok menggunakannya. Bahkan senjatanya juga tidak ada yang mirip dengan senjata yang berupa sebuah palu. Tiny pun langsung menghela nafasnya karena hal tersebut. Dan di sana tiba-tiba ia berkata bahwa dirinya ingin mendapatkan pedang yang mirip dengan Kran sang Grandmaster. Kran yang mendengar hal itu langsung tersenyum. Ia berkata bahwa senjata itu bukanlah senjata yang dibuat massal. Ia mengatakan bahwa senjatanya adalah artefak mewah. Jadi ia berharap agar Tiny tidak bermimpi untuk mendapatkan senjata seperti itu. Tiny yang mendengar hal itu langsung berpikir apakah Kran ini tahu tentang seberapa banyak darah dan keringat yang keluar untuk membuat satu pedang tersebut. Di sana Tiny menatap dengan kesal sambil mengatakan sesuatu pada Kran. Ia berkata bahwa pedang itu lebih cocok untuk berada di tangan Tiny. Sambil tersenyum senang, Tiny berkata bahwa senjata bagus sebaiknya dipegang oleh ahlinya. Ketika mendengar hal itu, Kran pun langsung kesal bukan main pada Tiny. Kran berteriak dengan kencang sehingga membuat para penjaga terkejut ketika mendengar amarahnya. Tiny mengatakan bahwa sekarang dirinya ingin bertanding dengan Kran untuk melihat siapa yang paling kuat. Di sana Tiny memegang pedang tersebut dengan tangannya dan dengan aura sombongnya Tiny berkata bahwa jika ia kalah maka ia akan menyerahkan nyawa milik dirinya pada Kran. Kran yang mendengar hal itu langsung mengerutkan keningnya karena sangat kesal dan dengan cepat di sana ia langsung mengayunkan pedangnya pada Tiny sambil berkata bahwa Tiny ini benar-benar bajingan. Terlihat di dalam ruangan itu Tiny berteriak dengan sangat kencang sehingga membuat para penjaga di luarnya mengupik. Di sana para penjaga mendengar bahwa Tiny ini meminta maaf pada Kran karena sikap dan kelakuannya yang seperti itu.
Pintunya pun di sana tiba-tiba terbuka sehingga membuat para penjaga terkejut. Terlihat dari pintu itu keluar Tiny yang babak belur sambil membawa sebuah senjata yang dibalut oleh lilitan kain. Para penjaga di sana bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa Kran menghajar seorang bocil seperti Tiny hingga menjadi mengenaskan. Salah satu dari penjaganya pun di sana mengatakan bahwa Kran ini tidak menyukai Tiny, jadi ia melakukan hal tersebut. Di sana mereka pun mengatakan bahwa tingkah Kran sekarang sudah sangat keterlaluan pada Tiny yang masih kecil. Saat Tiny berjalan di sana, para pelayan pun langsung terkejut dengan keadaan Tiny yang terlihat mengenaskan tersebut. Di sana mereka bertanya-tanya tentang mengapa Tiny bisa menerima luka yang mengerikan seperti itu. Tiny pun langsung menjawab bahwa tadi Kran menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat dan sekarang adalah hasil dari panggilan Kran tersebut. Mereka pun tidak bisa membantu Tiny dan di sana mereka mengatakan agar Tiny beristirahat untuk memulihkan luka yang sekarang dialaminya. Cerita pun sekarang berganti ke ruangan Baron yang sedang bersama dengan salah satu pelayannya. Dengan wajah yang lesu di sana Baron bertanya tentang apa yang terjadi pada korban yang sudah mereka siapkan. Pelayannya pun langsung menjawab bahwa mereka telah mengamankannya dan korbannya berasal dari pasukan milik Wolf yang telah dikalahkan oleh Tiny. Baron berpikir bahwa Tiny ini sudah banyak membuat kekacauan sehingga ia sedikit ketakutan karena hal tersebut. Di sana Baron pun langsung menyuruh pelayannya untuk pergi karena sekarang ia sudah selesai dengan keingintahuannya. Baron di sana berkata bahwa sekarang ia harus mengikuti rencana Tiny karena nanti ia akan mengetahui tentang asal-usul dari Tiny tersebut. Di sana ia berpikir bahwa beberapa waktu lagi asal-usul Tiny akan diketahui oleh orang yang akan datang dari Demon Realm. Namun meskipun begitu Baron tetap ketakutan karena ia takut jika Tiny ini bukanlah orang dari sebuah keluarga bangsawan. Namun di sana ia ingat kembali dengan Tiny yang bersikap seperti bangsawan dan bahkan Tiny yang masih kecil juga bisa mengalahkan orang kuat dengan mudah. Yang paling utama Tiny ini memiliki rambut hitam dan mata hitam yang merupakan ciri dari seorang bangsawan di sebuah tempat. Sambil bersiap tidur di sana Baron berkata bahwa itu akan menjadi bukti kuat tentang Tiny yang merupakan bangsawan hebat. Saat akan tidur di sana Baron berpikir bahwa sekarang ia sudah tidak sabar untuk menemui orang dari Demonic Realm. Baron pun langsung menutup matanya dengan perlahan. Namun di sana ia tidak bisa tidur karena sihir peringatan bahaya miliknya terus aktif. Dengan nada yang kesal di sana Baron berkata, apakah sekarang yang mengganggunya adalah para pelayan? Dengan sangat kesal di sana ia berkata bahwa sekarang ia pasti akan menjadikan orang yang mengganggunya menjadi tumbal. Saat Baron seperti itu terlihat ada seseorang yang sedang mendekatinya dengan cepat. Di mata Baron sendiri saat ini terlihat ada Tiny yang sudah bersiap dengan pedang besar untuk menyerangnya. Tiny pun di sana berhasil menusuk tubuh milik Baron dengan pedang besar yang sedang ia pegang kuat tersebut. Baron yang terkena tusukan tadi langsung berteriak kencang karena kesakitan dengan tusukan yang membuat tubuhnya menjadi donat tersebut. Tiny di sana menatap dengan mengerikan dan sambil menancapkan pedangnya, ia berkata agar Baron ini membayar semua dosa-dosanya. Baron yang sudah sangat sekarat itu di sana langsung berkata tentang bagaimana caranya Tiny bisa melakukan hal tersebut pada dirinya. Terlihat badan Baron sendiri saat ini hancur dan mengeluarkan black magic yang mengerikan. Tangan Baron pun di sana lemas, tanda sekarang ia telah tewas. Saat ini terlihat Baron sudah tewas dengan tubuh yang masih tertancap pedang besar tepat di perutnya. Di pagi harinya terdengar ada seseorang yang berteriak dengan sangat kencang di tempat tersebut. Terlihat yang berteriak adalah seorang pelayan dan pelayan itu di sana langsung ketakutan ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Dengan nada yang ketakutan di sana ia berkata bahwa sekarang Baron sudah mati dengan sangat mengenaskan. Si kesatria botak sendiri saat ini terlihat ada di sana dan ia terkejut karena ternyata Baron ini adalah seorang black mage. Para kesatria lain pun langsung mengatakan bahwa seorang priest telah memeriksanya dan sekarang mereka akan melaporkan Baron pada pusat. Grand yang merupakan salah satu kesatria di sana mengatakan bahwa investigator dari kerajaan akan segera datang untuk memeriksa keadaannya. Sedangkan salah satu kesatria di sana merasa bingung. Ia berkata bahwa Baron ini terlihat sudah mati beberapa minggu. Sambil memperhatikan keadaan Baron yang mengerikan, Grand pun memberitahu bahwa ketika seorang black mage mati, maka tubuhnya langsung membusuk. Ketika mendengar hal itu, semua yang ada di sana pun langsung mengatakan bahwa itu mengerikan. Sedangkan Grand sendiri di sana bingung
tentang mengapa Baron ini malah menjadi seorang Black Mage. Grant sendiri di sana berkata bahwa sekarang masih ada masalah yang harus diselesaikan. Sambil memperhatikan pedang yang menancap di tubuh Baron, ia berkata bahwa pedang itu mirip dengan milik Kran sang Grandmaster. Namun di sana para kesatria langsung berkata bahwa tidak mungkin jika Kran membunuh Baron yang merupakan tuannya. Di sana beberapa dari mereka pun berpikir bahwa mungkin Kran membunuh Baron karena merasa iri dengan Tiny yang dekat dengan Baron. Beberapa langsung menyangkalnya karena mereka berpikir bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Namun jika memang bukan Kran pelakunya, mereka bingung mengapa sekarang Kran tidak ada di sana untuk melihat Baron. Karena keadaan sudah seperti itu, di sana Grant pun langsung mengajak semua kesatria untuk melakukan investigasi. Di sana mereka melakukan banyak investigasi pada orang-orang yang ada. Namun pada akhirnya investigasi itu terus menghasilkan jawaban yang menceritakan tentang Tiny. Setelah mendapatkan sedikit informasi, di sana Grant pun langsung mengatakan agar Tiny dipanggil dan bertemu dengan dirinya. Setelah itu Tiny pun langsung menceritakan tentang dirinya yang dipanggil oleh Kran. Grant terus mendengarkan cerita Tiny yang wajahnya sudah babak belur tersebut. Sedangkan Tiny di sana terus mengatakan jika Kran pada saat itu menghajar Tiny dengan mengerikan. Grant yang mendengar hal itu merasa janggal. Ia berkata bahwa di tempat itu tidak pernah ada yang melihat Kran lagi setelah bertemu dengan Tiny. Dengan kesal ia berkata bahwa Kran menghilang seperti hantu setelah pertemuannya dengan Tiny tersebut. Tiny yang babak belur di sana memasang wajah bingung karena Grant bertanya tentang keberadaan dari Kran sang Grandmaster. Tiny pun langsung mengatakan bahwa ia tidak tahu karena ia tidak pernah bertemu dengan Kran setelah kejadiannya. Grant yang mendengar hal itu langsung berpikir bahwa Tiny mungkin tidak berbohong karena penjelasannya sesuai dengan para pelayan. Tiny sendiri di sana bertanya tentang bagaimana dirinya sekarang karena sebelumnya Baron pernah menjamin masa depannya. Ketika mendengar hal itu, Grant pun langsung menatap dengan tajam dan di sana ia berkata agar Tiny datang lagi ke tempat itu esok hari. Ketika Tiny keluar dari ruangan Grant, di sana ia pun langsung terkejut dan merasa sedikit bingung dengan apa yang akan terjadi. Ia berpikir bahwa Grant yang merupakan Knight pasti adalah orang yang juga busuk dan tidak baik. Namun anehnya Tiny tidak ingat pernah mengalahkan Grant di kehidupan sebelumnya. Dengan tatapan cukup tajam, Tiny berkata bahwa ia tidak boleh lengah karena ditakutkan akan terjadi sesuatu. Sedangkan keesokan harinya terlihat Grant yang memberi sesuatu pada Tiny. Tiny pun langsung terkejut karena ternyata ia diberikan sebuah tanda dan juga uang. Dengan nada tenang di sana Grant berkata bahwa Tiny membutuhkan dua hal tersebut agar ia bisa dengan mudah pergi ke beberapa tempat. Tiny tidak menyangka hal tersebut dan di sana ia pun bertanya mengapa Grant memberikan Tiny hal itu. Grant pun langsung tersenyum senang. Ia berkata bahwa Tiny punya bakat yang bagus, jadi ia menyuruh Tiny untuk menjelajahi dunia. Tiny yang mendengar hal itu langsung menatap tajam karena ia berpikir jika Grant ini ternyata adalah seorang Knight yang baik. Sambil memperhatikan Grant yang sedang tertawa, ia berpikir mungkin dulu Grant ini dibuang karena kebaikan dirinya. Tiny pun langsung berterima kasih karena Grant telah membantu dirinya. Grant sendiri di sana langsung menyombongkan dirinya. Ia berkata agar ketika sukses nanti, Tiny tidak melupakan dirinya. Tiny yang mendengar hal itu malah bertanya tentang nama Grant, sehingga membuat Grant langsung terkejut ketika mendengarnya. Grant pun langsung menjawab bahwa nama yang ia miliki adalah Grand Riverty. Namun di sana Tiny malah tersenyum kembali pada Grant karena ia berkata jika Grant lah yang harus mengingat nama Tiny. Setelah selesai, Tiny pun langsung keluar dan sekarang ia ada di tengah kota. Tiny sendiri di sana berpikir bahwa ia sedikit minta maaf karena dirinya meninggalkan masalah yang belum terpecahkan pada Grant. Saat Tiny akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba ia pun terkejut karena merasakan sesuatu yang keluar. Terlihat itu adalah Lunar dan di sana Lunar menyuruh Tiny untuk menaiki badannya agar bisa bergerak lebih cepat. Tiny berpikir bahwa menunggang hewan seperti itu sangat sulit karena biasanya itu hanya dilakukan oleh orc dan juga hog rider. Namun Lunar memaksanya hingga Tiny pun terpaksa menaiki Lunar tersebut. Saat menaiki Lunar, Tiny pun terkejut karena ternyata sekarang dirinya perlu menyinkronkan raga dengan Lunar. Tiny pun langsung mencoba hal itu dan dengan sangat fokus ia pun langsung mencoba menyinkronkan dirinya dengan Lunar. Ketika berhasil menyinkronkannya, Tiny pun langsung tersenyum senang karena sekarang tubuh Lunar menjadi lebih kuat dan besar dari sebelumnya. Tiny tersenyum senang karena ia telah berhasil. Namun tiba-tiba wajah Tiny menjadi aneh karena ia terkejut dengan apa yang terjadi. Terlihat ia terkejut karena sekarang Lunar bergerak dengan sangat cepat hingga ia cukup kesulitan ketika menahannya.
Sambil bergerak cepat dengan lunar, di sana Tiny berpikir bahwa sekarang ia pasti bisa berpergian dengan cepat kemanapun. Tiny di sana berpikir bahwa dulu umat manusia kalah karena kehilangan sesuatu. Ia berkata bahwa yang hilang adalah 7 harta karun umat manusia yang diberikan oleh Dewi. Dan 7 harta itu seharusnya menjadi pertahanan terakhir, tapi sayangnya itu malah dicuri pada kehidupan Tiny sebelumnya. Tiny di sana berpikir bahwa sekarang ia akan mencegah hal itu agar umat manusia bisa memenangkan perang melawan para iblis. Sedangkan di tempat lain terlihat ada banyak orang yang berkumpul karena mendengar kabar tentang Baron yang merupakan seorang lord telah terbunuh. Mereka di sana membicarakan hal tersebut karena mereka merasa takut akan terbawa-bawa, dan beberapa dari mereka pun memutuskan untuk pergi dari wilayah Baron untuk sementara. Sedangkan di gerbang sendiri saat ini terlihat ada penjaga yang terkejut ketika melihat seseorang yang memiliki aura mengerikan. Para penjaga di sana langsung mengacungkan senjatanya dan mereka bertanya tentang siapa orang itu sebenarnya. Orang itu pun langsung mengangkat tangannya dan di sana para penjaga pun langsung tumbang karena kekuatan yang tadi dikeluarkan oleh orang bertudung tersebut. Para penjaga di sana tumbang dengan mudah dan sekarang Sins pun langsung memperlihatkan tempat Baron dahulu. Di dalamnya terlihat ada Grand yang berjaga di depan kamar Baron. Namun tiba-tiba ia terdiam ketika merasakan sesuatu yang mendekat ke arah dirinya. Dengan cepat di sana Grand langsung mengacungkan pedangnya. Ia bertanya tentang siapa orang yang tiba-tiba datang tersebut. Dengan tudung mengerikannya, orang itu pun mengatakan bahwa sekarang ia memiliki pertanyaan. Sambil mengeluarkan kekuatannya, ia bertanya tentang semua yang diketahui Grand tentang kematian Baron. Grand pun di sana langsung terkena serangan pikiran yang dikeluarkan oleh orang tadi. Lalu di sana Grand pun langsung menceritakan semuanya sesuai dengan perintah dari orang bertudung tersebut. Orang bertudung itu pun bertanya tentang di mana mayat Baron sekarang. Dan Grand langsung mengatakan bahwa mayat Baron sekarang masih ada di tempatnya agar nanti bisa mudah untuk diinvestigasi. Orang itu pun akhirnya mengerti dan ia berkata bahwa sekarang Grand akan tidur dan bangun 1 jam lagi. Terlihat sekarang Grand pun tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Di sana ia bingung karena ternyata ia ketiduran di lantai. Ia berpikir bahwa dirinya sudah bekerja terlalu keras, jadi mungkin ia kelelahan. Namun tiba-tiba ia pun terkejut karena para penjaga memberitahu jika sekarang mayat Baron telah menghilang. Grand langsung terkejut. Ia berpikir bahwa itu menjadi gawat karena mayat Baron ini menjadi bukti tentang adanya black magic. Cerita pun bersambung. Aduh, kasihan juga sih Grand ya, udah jatuh tertimpa tangga, udah mau masalahnya belum beres, sekarang malah nambah masalah lagi. Dan ya, untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita selalu berbuat baik. Walaupun kadang hasilnya tidak baik lagi gitu kan. Tapi tetap saja harus berusaha karena nanti pasti akan ada kebaikan yang menanti. Saya 100 Alur Cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.